Dia adalah seorang pria tua yang bernama Yodo. Dia pun memberikan kesempatan kepada Kaiji dengan menawarkan sebuah permainan yang disebut dengan e-card. Tanpa pikir panjang, Kaiji pun menerima tantangan tersebut. Dia pun segera dibawa ke tempat permainan. Sebelum bermain, Tonegawa menjelaskan peraturan dari permainan e-card. Peraturannya sederhana. Setiap pemain diberikan masing-masing 5 kartu. Kartu-kartu tersebut mempunyai 2 kubu yang berbeda, yaitu kubu raja dan budak. Masing-masing pemain akan memegang 4 kartu masyarakat dan 1 kartu raja atau 1 kartu budak. Kartu masyarakat seri terhadap masyarakat. Lalu kartu raja menang melawan kartu masyarakat. Sedangkan kartu budak kalah melawan kartu masyarakat. Namun, kartu budak menang melawan kartu raja. Jadi, persentase kemenangan kubu raja adalah 80%, sedangkan budak 20%. Nah, peraturan selanjutnya, setiap pemain akan diberikan kesempatan untuk memainkan 2 kubu secara bergantian. Kaiji akan bermain e-card melawan Tonegawa sebanyak 12 ronde, dan di setiap 3 ronde mereka akan berganti kubu. Untuk taruhannya, karena Kaiji tidak punya uang, maka akan diganti dengan organ tubuhnya. Dia diberikan pilihan untuk mempertaruhkan 1 mata atau 1 telinganya. Jadi selama permainan, dia akan memakai alat yang bisa menusuk mata atau telinganya. Nah, jarum dari alat tersebut memiliki panjang 30 mm. Kaiji bebas mempertaruhkan jarak dari jarum tersebut. Jika dia kalah, maka jarum tersebut akan semakin memendek. Kaiji pun setuju dengan syaratnya, dan dia memilih untuk mempertaruhkan telinganya. Setelah semua persiapan selesai, permainan pun dimulai. Ronde pertama, Kaiji menggunakan kubu raja, sedangkan Tonegawa menggunakan kubu budak. Kaiji mempertaruhkan 10 mm di ronde pertama. Permainan dimulai. Putaran pertama, Kaiji dan Tonegawa sama-sama mengeluarkan masyarakat. Putaran kedua, Kaiji raja, Tonegawa masyarakat. Kaiji berhasil menang di ronde pertama. Dia pun mendapatkan 1 juta atas kemenangannya. Ronde kedua dimulai. Kaiji mempertaruhkan 10 mm. Kemudian, Kaiji berhasil menang dengan kartu raja. Dia mendapatkan 1 juta. Sekarang, total uang Kaiji sebanyak 2 juta. Namun, meskipun begitu, Tonegawa justru tersenyum. Ronde ketiga dimulai. Kali ini, Tonegawa mulai menggunakan strategi untuk menggertak Kaiji. Dia mengatakan bahwa dia bisa membaca pikiran Kaiji. Putaran pertama seri. Putaran kedua seri. Memasuki putaran ketiga, Kaiji menggunakan raja. Namun, Tonegawa seolah-olah bisa mendengar kata hati Kaiji. Tonegawa pun membuka kartunya terlebih dahulu, dan dia menggunakan budak yang mengalahkan raja. Kaiji kalah, maka jarak jarum yang ada di telinganya dikurangi 10 mm. Sekarang, sisa jarak Kaiji tinggal 20 mm. Ronde keempat dimulai. Kali ini mereka berganti kubu. Kaiji budak, Tonegawa raja. Kali ini, Kaiji mempertaruhkan jarak 2 mm. Putaran pertama seri. Putaran kedua, Kaiji langsung menggunakan budak. Namun, Tonegawa menggunakan masyarakat. Kaiji kalah. Jarak Kaiji tinggal 18 mm. Ronde kelima dimulai. Kaiji pasang taruhan 2 mm lagi. Kali ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa menang. Kemudian, dia menyadari sesuatu. Mungkin, Tonegawa bisa membaca raut wajah Kaiji yang ketakutan. Dia pun mencoba tenang dalam ronde ini. Namun, Kaiji tetap kalah. Open. Kaiji wa dore. Shimin. Ronde ke-6 dimulai. Kali ini Kaiji pasang taruhan 10 mm. Dia mencoba untuk menggertak Tonegawa. Putaran pertama seri. Putaran kedua, Kaiji menggunakan masyarakat, namun Tonegawa menggunakan raja. Kaiji kalah lagi. Jarum yang ada di telinganya dikurangi 10 mm.
Saat ini jarak Kaiji tinggal 6 mm dan masih tersisa 6 ronde lagi. Ronde ke-7 dimulai. Kaiji pasang taruhan 1 mm. Kali ini Kaiji kembali bermain memakai kubur raja. Di putaran pertama dia langsung menggunakan raja. Namun Tonegawa menggunakan budak. Kaiji kalah lagi. Ronde 8. Mereka bermain sampai 4 putaran. Karena 4 kartu masyarakat sudah keluar semua, maka otomatis Kaiji kalah. Tinggal tersisa 4 ronde dan 4 mm sebelum telinga Kaiji benar-benar trot. Ronde ke-9 dimulai. Kaiji benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk menang. Putaran pertama seri. Lalu di putaran kedua, Kaiji berniat untuk menggunakan raja. Namun dia masih belum yakin bagaimana kalau Tonegawa menggunakan budak. Saking takutnya, dia memutuskan untuk menggunakan masyarakat di putaran kedua. Hasilnya, Tonegawa menggunakan budak dan Kaiji menggunakan masyarakat. Kaiji menang, namun dia tidak mengerti bagaimana dia bisa menang. Kekalahan Tonegawa membuat Yodo sangat marah. Hal ini membuat Kaiji berpikir bahwa ada yang aneh dengan Tonegawa. Dia pun mulai curiga bahwa Tonegawa selama ini bermain curang. Pertandingan memasuki ronde ke-10. Di tengah-tengah permainan, Kaiji menyadari bahwa Tonegawa tidak melihat kartunya, melainkan melihat jamnya. Lalu, Kaiji sampai pada kesimpulan bahwa jam yang dipakai Tonegawa terhubung dengan alat yang ada di telinga Kaiji. Di dalam benda itu terdapat sensor yang mendeteksi detak jantung, denyut nadi, atau bahkan keringat. Hal inilah yang menyebabkan kenapa Tonegawa bisa mengetahui kartu Kaiji. Cara kerjanya begini, ketika Kaiji menggunakan kartu penentu, jantungnya akan berdegup kencang, berbeda dengan pada saat dia menggunakan kartu masyarakat untuk bermain aman. Di ronde ini pun, Kaiji kembali dikalahkan. Sebelum masuk ronde 11, Kaiji lagi-lagi melakukan hal yang gila. Jadi, alat yang dipakai Kaiji masih bisa memanjang sampai 45 mm. Kaiji meminta agar dia bisa mempertaruhkan semuanya. Saat ini, Kaiji masih punya 3 mm, lalu ditambah 15 mm, totalnya 18 mm. Resikonya sangat besar, karena jika jarum itu memanjang 45 mm, bukan hanya tuli, tapi Kaiji bisa mati. Kemudian, Kaiji meminta izin untuk ke toilet untuk menenangkan diri. Di sana, Kaiji membenturkan kepalanya sendiri hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Tak lama kemudian, Kaiji kembali ke permainan dengan kondisi berdarah-darah. Ronde ke-11 dimulai. Kaiji memainkan budak, Tonegawa memainkan raja. Seperti biasa, Tonegawa selalu mengamati denyut nadi yang ada di jamnya. Putaran pertama, mereka seri. Di putaran kedua, Tonegawa dengan sangat percaya diri menggunakan raja, karena dia sudah melihat denyut nadi yang ada di jamnya. Lalu, Kaiji pun membuka kartunya. Kaiji berhasil memenangkan ronde 11. Tentu saja, Tonegawa sangat terkejut. Dia pun mengamati wajah Kaiji dan menyadari alasan kenapa dia kalah. Itu karena alat yang dipasang di telinga Kaiji sudah dilepas pada saat dia berada di toilet. Bagaimana alat itu bisa terlepas? Padahal alat itu sudah terkunci rapat. Karena Kaiji memotong telinganya sendiri bersamaan dengan alat tersebut. Jadi, wajah Kaiji yang dipenuhi darah itu bukan karena dia membenturkan kepalanya, melainkan karena dia memotong telinganya. Kaiji berhasil menang dengan menggunakan budak. Maka dari itu, dia mendapatkan uang 9 juta. Kenapa? Karena budak persentase menangnya 20%. Jika Kaiji menang, dia akan mendapatkan uang yang lebih banyak dibandingkan kubu raja. Pertandingan masih tersisa 1 ronde lagi. Akan tetapi, telinga Kaiji sudah terpotong. Sebenarnya, pihak Tonegawa sudah berniat untuk menghentikan pertandingan. Namun, Kaiji ingin bertarung 1 kali lagi. Kali ini, dia mendapatkan ide agar bisa memenangkan pertandingan terakhir. Dia sengaja mencipratkan darah kedua kartunya untuk mengecoh Tonegawa. Kaiji mempertaruhkan nyawanya di pertandingan ini. Kemudian, dia dipasangi jarum di telinga yang satunya. Jika dia menang, dia meminta Tonegawa untuk bersujud meminta maaf kepadanya. Tentu saja ditambah dengan uang juga. Selain itu, pertandingan kali ini, Tonegawa diminta untuk melepas jamnya. Mereka bermain dengan jujur sekarang. Tak lama kemudian, ronde ke-12 dimulai.
Tonegawa sangat kebingungan sekarang karena selama ini dia bermain curang. Putaran pertama mereka seri. Di putaran kedua, Tonegawa menyadari bekas darah pada kartu Kaiji. Dia menyimpulkan bahwa dua kartu yang terkena darah adalah masyarakat dan budak. Tonegawa pun menggunakan masyarakat dan mereka pun seri. Memasuki putaran ketiga, kartu yang dikeluarkan Kaiji bersih tanpa bekas darah. Mereka pun seri lagi. Di putaran keempat, Tonegawa melihat bekas darah di kartu Kaiji. Itu artinya kartu Kaiji adalah budak. Namun dia masih ragu. Mungkin saja dua kartu yang terkena darah dua-duanya adalah masyarakat. Jika Tonegawa seri di putaran keempat, maka sudah pasti dia akan kalah karena kartu yang tersisa tinggal budak dan raja. Lalu Tonegawa menggunakan raja dengan sangat yakin. Kemudian Kaiji membuka kartunya. Ternyata kartu Kaiji adalah budak. Ternyata dua kartu yang ada bekas darahnya memanglah satu masyarakat dan satu budak. Pada akhirnya Kaiji berhasil memenangkan pertandingan. Dia pun menerima total 20 juta dan nyawanya juga selamat. Sekarang tibalah saatnya Tonegawa bersujud meminta maaf. Nah, kekalahan Tonegawa benar-benar membuat Hyodo sangat marah. Dia pun membuat Tonegawa bersujud di atas besi yang panas. Setelah itu, Kaiji masih belum puas dengan kemenangannya karena dia menyimpan dendam yang besar terhadap organisasi tersebut. Sekarang, dia berencana untuk menantang Hyodo untuk bertanding. Dia pun segera mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Dia menggunakan kotak tisu, kemudian diisi dengan potongan kertas. Dari sekian banyak potongan kertas, hanya ada satu kertas yang bertanda lingkaran. Nah, pertandingannya adalah siapapun yang berhasil mengambil kertas bertanda lingkaran, dialah pemenangnya. Tentu saja, Kaiji sudah merencanakan kecurangan. Dia menyelipkan kertas lingkaran di sela-sela kotak tisu. Hyodo bersedia menerima tantangan Kaiji dengan satu syarat, yaitu taruhannya adalah 100 juta. Nah, Kaiji hanya punya 20 juta. Jadi, untuk menutupi 80 juta, Hyodo akan meminta 4 jari Kaiji. Sebelum pertandingan dimulai, Kaiji dan Hyodo memasukkan kertas lingkaran secara bersamaan. Tak lama kemudian, pertandingan dimulai. Giliran pertama, Hyodo. Dia mengambil kertas polos. Giliran kedua, Kaiji. Dia pun berencana untuk mengambil kertas lingkaran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun ternyata, kertas itu sudah tidak ada. Kaiji berpikir mungkin kertasnya terjatuh dan bercampur dengan kertas lain. Dia pun mulai putus asa dan mengambil kertas secara acak. Sayangnya, kertas yang diambil Kaiji adalah kertas polos. Giliran ketiga, Hyodo. Di luar dugaan, dia berhasil mengambil kertas lingkaran. Kaiji kalah, dia pun kehilangan 20 juta dan 4 jarinya. Setelah pertandingan berakhir, Kaiji baru menyadari kenapa dia bisa kalah. Ternyata, Hyodo sejak awal sudah mengetahui kertas yang diselipkan oleh Kaiji. Hyodo mengambil kertas tersebut, lalu dia meremasnya. Terus, bagaimana cara Hyodo bisa mendapatkan kertas lingkaran yang asli? Pada saat mereka meletakkan kertas yang asli secara bersamaan, Hyodo melipat kertas itu tanpa disadari oleh Kaiji. Kecurangan dilawan dengan kecurangan. Pada akhirnya, Kaiji meninggalkan tempat tersebut dengan tangan kosong. Utang-utangnya yang dahulu masih belum lunas. Dan juga dia kehilangan 1 telinga dan 4 jarinya. Lalu, bagaimanakah kehidupan Kaiji setelah ini? Cerita bersambung di season 2.